Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dua orang yang bersaudara ataupun berkawan, yang satu kaya, yang satu miskin. Kemudian yang kaya ini yang punya kebun anggur, korma dan cukup cantik, ketika masuk membawa temannya atau adiknya masuk ke kebun korma dan juga anggur, dia mengatakan, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Saya tidak menyangka kalau kekayaan yang saya punya ini akan habis. Saya tak sangka akan habis, sentiasa akan wujud. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan. Mungkin saja kiamat pun tak terjadi. Dia mengatakan mungkin saja kiamat tak terjadi. Sebab apa? Sebab kalau dia yakin kiamat terjadi, habis ini kekayaannya. Dia tak mau habis. Macam mana supaya dia tetap berkhayal, nikmatnya tidak habis, dipasang dalam otaknya, kiamat tak terjadi. Macam dia yang kontrol kiamat itu terjadi atau tidak. Apa sebab dia boleh menghayalkan dirinya dengan pemikiran yang begitu tidak masuk di akal? Sebabkan oleh kerana melihat kepada nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat. Oleh sebab itu ketika orang ini masuk ke kebunnya, Allah berfirman tentang orang ini masuk ke kebun dalam keadaan zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa dikatakan zalim kepada dirinya sendiri? Sebab melihat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diingati, tidak diinsafi kalau datangnya nikmat, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh itu, kormanya, anggurnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan. Lalu kata saudaranya atau kata temannya, falaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Tidakkah kamu sepatutnya, wahai saudaraku, wahai kawanku, wahai temanku, tidakkah kamu sepatutnya ketika kamu masuk ke kebun kamu yang indah, yang subur, penuh dengan buah, baik itu korma atau anggur, air mengalir dengan begitu jernihnya, tak perlu susah payah untuk ambil air untuk agar supaya menyirami kebun dan tanamannya. Tidakkah kamu sepatutnya ketika melihat nikmat itu, kamu mengatakan Masya Allah. Diingatkan oleh siapa? Oleh temannya, oleh saudaranya, supaya ketika melihat kepada nikmat, jangan lupa kepada yang memberi nikmat. Maka dalam hal ini ketika ayat tadi itu memberikan kepada kita pemberitahuan akan perisai atau ruqyah untuk mengekalkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika kita mendapatkannya atau kita melihat nikmat yang Allah berikan, baik itu kilangnya, baik itu tanamannya, baik itu ternaknya, baik apa saja nikmat yang kita punya, bila mana kita tengok kepada nikmat tersebut, kita mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Ini umpama pembenteng, umpama perisai yang membentengi nikmat yang diberikan oleh Allah untuk tidak hancur. Sebab apa? Sebab itu tadi orang seseorang yang tadi sombong, yang lupa, yang tidak bersyukur, yang tidak ingat kepada Allah yang memberi nikmat, ketika melihat tanamannya, apa yang berlaku kepada kebun dan tanamannya? Dalam sekelip mata itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sekelip mata semuanya sirna. Baru dia menyesal, andai aku tidak syirik kepada Allah, andai aku tidak kufur kepada Allah, andai aku bersyukur kepada Allah. Tapi dah mengandaikan kepada perkara yang sudah menjadi satu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan Allah dalam ayat ini berfirman, wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan yang kamu dapat berupa nikmat, berupa rezeki, berupa sehat, berupa apa saja yang kamu suka daripada kenikmatan, datangnya daripada Allah. Walaupun kamu yang berusaha, walaupun kamu yang bekerja, walaupun kamu yang cipta ide untuk membentuk produk-produk tertentu, ingat kalau kita yang membuat, mencipta dengan kita punya otak, yang bagi otak kita untuk pandai berfikir dan mencipta produk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi kacang yang lupa kepada kulit.